Rin, Ya, Sal. ini laporan mingguan udah gue kerjain, udah ditandatangani sama legal juga ya. Oke, thank you. Gue mau tanya sesuatu dong. Saka beneran udah didepak dari Kusuma Group? Iya. Yakin, Ren? Dengan didepak dari Kusuma Group itu udah ngebales semua perbuatan Saka? Maksudnya? Ya gini loh, kayak menurut gue balasan itu belum cukup untuk Saka. Kenapa nggak lo ngelakuin hal yang jauh lebih membuat Saka itu tersakiti? Sal, kayaknya gue udah pernah ngomong ini ke lo. Gue gak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ayolah, lo tuh jangan jadi manusia yang naif. Lo juga cuma manusia biasa kok. Dan gue yakin banget dalam hati lo, dalam hati kecil lo, pasti lo pengen ngebalas Saka lebih dari ini. Gue harus akuin semua omongan lo tadi tuh benar. Gue memang pengen banget balas semua kejahatan itu. Tapi untungnya gue gak pernah kemakan emosi gue sendiri. Gue masih bisa kontrol. Dan gue selalu ingat kalau di dunia ini ada yang namanya karma. Gue gak perlu capek-capek untuk membalaskan semua kejahatan itu, Sal. Karena Tuhan gak pernah tidur. Gue yakin suatu saat karma itu akan datang sendiri ke semua orang yang udah nyakitin gue. Bukan cuma Mas Saka doang, semuanya. Oke, lain kali kayaknya kita nggak perlu bahas soal ini lagi ya. Bisa? Oke. Mami? Mami mau kemana ini, ha? Kok bawa-bawa koper segala? Mau kemana, Mi? Mami mau ke tempat Arin. Lebih baik Mami ada di sana. Ngapain juga Mami ada di sini? Tapi nggak bisa ngertiin Mami. Yang ngertiin Mami cuman Arin. Mami apa-apaan sih, Mami? Ayolah, please sayang. Jangan seperti anak kecil begini. Masa hanya karena masalah itu harus pergi dari rumah bawa-bawa koper segala? Udahlah Papi. Gak usah ngomong panjang kali lebar. Mami tetap mau pergi ke tempat Arin. Lagi pula, Papi juga udah gak butuh kan sama Mami. Jadi biarin aja Mami pergi. Jangan halangin. Mami! Tahu. Mami! Dodo. Ayolah, Mi. Jangan begitu, Mi. Suamiku, nih, minum dulu tehnya. Kamu tuh semalam dari mana sih? Pulangnya malam banget. Aku minta maaf ya suamiku. Aku tuh semalam memang capek banget, makanya aku gak sempat cerita, gak sempat ngobrol sama kamu. Karena aku ada urusan perempuan sama teman-teman aku. Keperluan apa? Ya adalah keperluan perempuan. Ya apa? Ya masa aku harus cerita urusan perempuan sama kamu? Udahlah suamiku, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ntar lagi kan kita lagi mau persiapan kelahiran anak kita. Kita pasti butuh biaya yang besar. Terus kira-kira gimana nanti? Atau kamu mau bikin usaha aja? Sebentar ya. Jangan ngomongin duit dulu, Dit, sama aku, Dit, ya. Tabungan aku udah tinggal sedikit dan aku nggak tahu aku harus kerja di mana. Aku nggak tahu harus dapat duit dari mana buat kasih ke kamu. Ya terus kamu mau kerja apa? Aku nggak tahu. Yang pasti aku mau cari duit buat kamu. Apapun kerjanya, aku mungkin akan hubungin kolega-kolega aku yang dulu. Tapi kalau buat sekarang aku buntu banget, Dit. Ya udah, semoga kamu bisa cepat dapat kerjaan ya. Kalau enggak,
Ya pokoknya aku akan tetap temenin kamu, akan dukung kamu supaya kamu bisa segera dapat pekerjaan. Itu artinya udah nggak ada lagi yang bisa aku rebut dari Saka. Yaudah kamu minum tehnya dulu ya. Nih. Nih tehnya. Bentar aku bukain pintu dulu ya. Oke? Iya mas, kenapa ya? Benar ini dengan rumah Pak Saka? Iya, saya istrinya. Kalau gitu ini ada kiriman paket surat. Oke. Mohon ditandatangani ya. Kasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Siapa, Dit? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana caranya surat ini bisa keluar, sedangkan aku juga belum tanda tangan surat gugatan cerai dari Ariana. Nggak mungkin, ini nggak bisa. Salah tuh, kamu kemana sih? Aku mau ke rumah Ariana. Salah nggak bisa dong, kamu tuh baru sembuh, kamu harus banyak istirahat. Aku nggak peduli, Dit. Aku penasaran kenapa surat ini bisa sampai ke sini. Saka, kamu tuh kenapa sih? Bukannya bagus kalau kamu cepet-cepet pisah sama Ariana? Jadi nggak akan ada lagi yang gangguin kita berdua, kita bisa hidup bahagia selamanya, ya kan? Aku nggak mau pisah sama Ariana. Suamiku. Silakan Saka, kalau kamu masih mau mempertahankan Ariana. Karena aku yakin, Ariana nggak akan mau lagi sama kamu. Misi ya, Non? Iya, Bi. Sebentar ya, Non. Bibi bukain ya. Ibu. Arin ada kan? Siapa, Bi? Non, Ibu. Mi? Mami ngapain bawa koper ke sini, Mi? Mami lebih baik di sini aja lah, Rin. Mami males di rumah sama Papi. Mami kecewa banget. Papi tuh gak ada ngertiin Mami sama sekali. Mi, ya udah, Bias tolong ini kopernya dibawa dulu sama siapin minum buat Mami ya. Nih, ya udah kita ngobrol di dalam. Mami tenangin diri Mami dulu ya. Ngobrol sama Arin, ada apa? Ayo. Ariana bener-bener serius ngelakuin ini setelah aku sembuh. Aku nggak boleh biarin ini sampai kejadian. Aku nggak boleh kehilangan Ariana. Dia adalah wanita yang terbaik yang nggak akan pernah aku lepasin. Lo sendiri yang nyuruh gue buat gak ngebocorin tuh data. Lo sendiri yang bocorin. Lo lihat kan jadi kayak gimana? Aduh. Pelan-pelan dong. Ih. Apaan sih lo? Cuma luka kayak gini doang, tahan dikit kayak lemah banget jadi cowok. Aduh,
Sisil, lu kalau niat mau bantuin gue, gak usah bawel deh. Aduh, Apa sih? pelan-pelan dong. Ih, lu mah kalau kayak gini mah caranya nih, sakitnya malah tambah parah nanti. Iya, sorry. Tadi yang pertama nggak sengaja, yang kedua nih, baru sengaja. Lu mah, lu kalau ngisengin gue tuh suka nggak liat tempat deh. Yaudah, diem, gue lapain. Kok gue jadi deg-degan gini ya? Kesempatan lo ya deket-deket sama gue. Gue sih? Ih, lu tuh yang sering nyosor ke gue duluan. Nyosor, emang lo pikir gue bebek? Aduh sih, gue kan pasien sih lagi sakit. Kok lu galak sih? Udah, pokoknya hari ini lo gak usah masuk ke kantor, istirahat dulu, oke? Dita. Halo sayang, kenapa ya? Hai sayang, kamu lagi di mana? Aku mau bicara sama kamu nih, penting. Aku lagi di sekitaran rumah kamu sih. Ada apa ya? Gak apa-apa, aku punya kabar bagus buat kamu. Ya udah sayang, aku ke rumah kamu sekarang ya. Jangan sayang, udah biar aku samperin kamu aja. Kamu tunggu di sana. Kamu Sherlock sekarang ya, oke? Ya udah. Aku share ke kamu ya. Ih, apaan sih? Sir, ambilin gue minum dong. Gue kan lagi sakit. Please, masa lu tega sih ninggalin gue sendirian di sini? Coki, yang sakit itu kepala lo, bukan tangan sama kaki lo. Masa ngambil minum aja nggak bisa? Ya, ambilin dong, Sil. Gue kan lagi sakit. Please. Yaudah. Nih. Usahain aja dulu. Thank you ya. Bye. Rin, Mami tuh sebel banget dia sama papi kamu. Masa papi nggak ngizinin Mami untuk kerja di perusahaan? Papi malah bilang begini, terserah. Itu ruangan Saka mau Mami pakai buat apapun atur aja. Tapi yang pasti papi tetap nggak mau ngasih kerjaan sama sekali buat Mami. Tega banget kan papi? Terlaluan. Sakit hati Mami dengernya, Rin. Udah dong, Mi. Jangan nangis dong. Arin gak bermaksud untuk ngebelain papi. Kalau menurut Arin, keputusan yang papi ambil itu udah bener nih. Arin, kok keputusan papi kok bener sih menurut kamu? Kamu nih gimana sih, Nak? Iya, karena gini, Mi. Papi ini berusaha untuk profesional di sini, Mi. Kalau papi tiba-tiba ngasih kerjaan ke Mami, sedangkan Mami kan udah lama gak kerja. Ya bukan bermaksud untuk menyepelekan skill Mami, enggak sama sekali. Tapi untuk memberikan suatu posisi di perusahaan, apalagi posisi yang tinggi itu kan butuh banyak sekali pertimbangan nih. Gak bisa main kasih-kasih aja seperti itu. Papi berusaha banget untuk profesional di sini nih. Jadi kalau menurut Arin, mendingan sekarang Mami sabar aja. Mami perdalam skill Mami belajar yang banyak, terus nanti Mami tunjukin ke Papi kalau Mami emang berhak untuk mendapatkan posisi di perusahaan Papi. Gitu ya, Nak? Iya dong. Jadi Mami
lebih perdalam lagi skill Mami, terus abis itu Mami show off ke Papi gitu ya. Iya dong, Mami bisa, pasti bisa kok. Tepat banget ya Mami cerita sama kamu ya nak. Hati Mami tuh jadi lebih lega, Mami udah lebih tenang. Tapi ini yang ngomong beneran bukan sih ini anak Mami. Dulu anak Mami yang namanya Arin pas kecil tuh suka ngambek. Tapi sekarang kamu jadi wanita yang cantik, pintar, dewasa, terus bijak lagi. Mami bangga banget sama kamu. Thank you. Bentar. Iya nanti. Rin. Hai. Siapa Rin? Mami. Ngapain lagi kamu datang ke sini? Ngapain datang ke sini lagi? Rin, kamu dengar omongan Mami ya, Rin? Kamu jangan pernah kasih kesempatan sama laki-laki nggak tahu diri ini ya. Jangan pernah lagi kamu izinkan dia untuk masuk lagi ke rumah kamu. Jangan, oke? Mami maaf. Maaf, Saka perlu banget ngobrol sama Arin nih. Rin, sebentar aja. Aku perlu ngobrol sama kamu. Arin, Boleh, nggak Rin? usah. Sebentar aja. Please, aku butuh ngobrol sama kamu. Kasih aku kesempatan, Ren. Kesempatan sekali aja aku ngobrol sama kamu. Aku udah kasih ribuan kesempatan buat kamu, Mas. Aku juga udah maafin kamu ribuan kali, Mas. Jadi untuk kali ini enggak. Maaf, Mas, aku udah nggak bisa. Ren, please. Aku nggak minta lama waktu kamu. Aku minta 5 menit aja, Ren. Hei. Kamu denger nggak? Kan anak saya nggak mau. Punya kuping kan? Bisa denger kan? Kalau bilang nggak mau ya kamu pergi. Sana pergi. Ren, please. 5 menit. Oke. Lima menit. Kita ngobrol di depan aja. Arin, Nih. Arin harus ngomong sama masakan. Kalau Arin nolak terus, masalahnya nggak kelar-kelar nih. Udah nggak apa-apa, Arin ngobrol sebentar aja. ayo please. Sip. Ingat ya 5 menit, nggak lebih dari itu. Kalau mau ngomong, silahkan duduk. Saya akan coba buat dengarkan. Tapi apalagi yang mau kamu bicarakan? Intinya aku nggak bisa pisah sama kamu. Aku aja belum tanda tangan surat gugatan cerai dari kamu. Kenapa sekarang udah sampai di persidangan, Rin? Saya udah coba buat ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu nggak menerima etikat baik saya. Saya udah bilang juga sama kamu, saya udah peringatkan kalau saya nggak butuh tanda tangan kamu untuk maju ke persidangan.
Jadi saya memakai hak saya. Dan sekarang prosesnya sudah berjalan dan ya tolong diikuti saja. Bagus, Arin, bagus. Kamu itu memang harus tegas menghadapi laki-laki nggak tahu diri macam dia. Hebat. Ami bangga sekali sama kamu, nak. Kamu bisa dengan tenang, tapi tegas. Masa Bu? Iya, Bi. Laki-laki yang nggak tahu diri, yang udah menghancurkan hati anak saya. Ngapain Madam Suhu kemarin, Madam? Apa kamu bilang? Suhu. Suhu dalam urusan menghancurkan hati anak orang, ya gitu. Tolong, Rin. Keputusan saya sudah bulat, Mas. Nggak ada gunanya. Kamu datang ke sini mohon-mohon sama saya karena saya nggak akan lulu lagi. Bagus sekali, Arin. Laki-laki macam dia itu memang harus ditegasin. Dan jangan pernah lagi kamu mau dikuasai hidup kamu dengan dia. Saya salut sama Non Arin, Bu. Dia itu baik, tapi tegas dalam mengambil langkah. Pasti masa kamu misal. Pastilah, Bi. 1000% dia itu akan menyesal. Lagi pula nggak ada pantas-pantasnya kan. Anak saya Arin disandingkan dengan perempuan macam si Rita itu. Penghinaan, Bi, itu namanya. Penghinaan sekali.